Hai sobatku, berjumpa kembali dengan saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kawanku semua, kali ini saya akan membuat suatu konten video, yaitu yang berjudul Super Sok Pintar. Sok pintar, super sok pintar ini, kawan-kawan, kalau dalam bahasa Bataknya pamalo-malohon, papistar-pistarhon, pistar daktar perguru, otorak tarajaran. Itulah kalau istilah dalam bahasa Bataknya, sobatku sekalian. Jadi kawan-kawan, yang ciri-ciri orang yang sok pintar itu, yang sok pamalo-malohon, itu yang nomor satu adalah ngibul. Apa yang maksud dengan ngibul, kawan-kawanku semua? Ngibul itu banyak bicara, kayak emak-emak, banyak bicara, banyak bacot, ngomong sana sini ya. Jadi biasanya kalau orang yang sok pintar ini, kawan, dia selalu ngibul, banyak bicara, ngomongnya nggak jelas, ngomong ke sana ngomong ke sini, tapi tujuan nggak jelas, kawan-kawan. Ya, itulah yang pertama. Terus yang kedua nggak mau dengar pendapat orang lain. Biasanya kalau orang yang sok pintar ini selalu mengatakan pendapatnya lebih benar, jadi nggak pernah dengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, suka rendahin orang lain. Jadi biasanya kalau orang yang sok pintar ini, ciri-ciri yang ketiga yaitu suka rendahin orang lain. Kalau dalam bahasa Bataknya gijang roha. Iya, gijang roha. Jadi kalau biasanya kalau yang gijang roha ini, perasaan dia paling cantik, paling benar, paling ganteng, paling kaya, paling semualah. Padahal kenyataannya enggaknya betul, enggaknya dia paling cantik, enggak dia paling ganteng. Soalnya banyak orang yang lebih cantik, banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih kaya. Cuman perasaannya kayak gitu. Ibarat kata, seperti kata dalam tempurung lah. Kalau di tempatnya itu kan, aku paling jago, paling hebat, paling best gitulah. Tapi dibuka tempurungnya, dilihatnya dunia ini, waduh masih lebar ya. Kalau pergi contohnya keluar kan, ke daerah-daerah lain kan, heran-heran lah dia. Wah begini, baru pulang lagi dia ke kampungnya. Terus sampai kampungnya, aku udah melihat pesawat terbang. Padahal dia masih melihat kalau orang udah naik pesawat terbang. Kira-kira begitulah, kawan-kawan. Oke lah, yang keempat, gampang marah dikritik. Iya, memang kayak gitu. Kalau orang yang sok ini, biasanya kalau dikritik sedikit, waduh, langsung meledak emosinya. Ngomongnya langsung tuh gitu, kayak kereta api. Oke, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus bisa kita memperhatikan ciri-cirinya. Jadi kayak mana ciri-ciri orang yang sok-sokan ini, Pak. Makanya nasihat untuk kita semua, janganlah sok-sok kan. Nggak ada gunanya. Karena kita hidup di dunia ini berdampingannya. Nggak ada gunanya itu, kawan-kawan. Nah, itulah tadi yang ketiga dan yang keempat. Kelima, ciri-ciri orang yang super sok ini, kawan-kawan, yaitu selalu ingin dipuji. Ibaratnya dia sukanya dia dibilang yang paling semualah. Yang penting dipuja. Wah, kalau dipuji udah naiklah. Ibarat kata kepalanya yang segini kian jadi besar lagi. Wah, pikirnya ya. Contohnya di kerjaan dia, ibaratnya di kantor, wah dia yang paling terbaik situ, paling rajin kerja, paling begini, wah kira-kira begitulah, kawan-kawan. Terus yang keenam, ngomong terus, ngoceh terus. Nah, jadi nggak ditanya pun ya dikasih tahu aja. Ibarat kata, kawan-kawan, kira-kira beginilah, beli baju lah dia, beli baju, orang nggak ditanya kau beli baju apa enggak ditanya orang, terus dia kasih tahu, woi begini, aku
tadi beli baju, beli baju baratnya, beli baju anakku, beli baju nenekku, beli apa lagi, orang yang beli mobil nanti di sana dia bilang, itu nenekku itu beli mobil, kira-kira begitulah, ngoceh terus, ngomong terus nggak jelas. Jadi kerjaannya nggak ada yang tuntas gara-gara ngomong terus ngoceh bisa, tapi lihat tempatnya juga, lihat situasi juga, jangan di segala tempat ngoceh ngomong, kan nggak ada gunanya juga ya kan kawan-kawan. Jadi nyinggung perasaan orang kan percuma, bikin dosa ya. Jadi itulah yang keenam. Terus yang ketujuh, ngotot. Maksudnya kalau udah itu yang di hatinya, itu aja lah maunya, ngotot. Contohnya udah dibilang, nanti nggak usah beli apa nanti, ibaratnya sama orang rumah lah, ibaratnya nggak usah beli nanti cabe, ibaratnya beli cabe nggak usah banyak. Terus dia ngotot, aku harus beli 2 kilo beli cabenya, harus gitu. Udah dikasih tahu pun alasannya kenapa, ya dia nggak mau dengar. Ini tuh yang penting apanya itu, yang diinginkannya dapat, kira-kira begitu. Tapi beda sama orang yang berjuang, contoh sama pekerjaan beda lah. Kalau orang yang pantang menyerah sama ngotot ini beda nih kawan-kawan, jangan samakan pula nanti, salah itu ya. Oke, jadi kira-kira begitulah kawan-kawan, 7 hal yang harus kita perhatikan melihat ciri-ciri orang yang sok pintar, sok hebat, sok jago, kira-kira begitulah. Bisa kita lihat dari karakternya, dari sifatnya, dari perilakunya, dari tingkah lakunya. Oke kawan-kawan, sampai disinilah dulu yang video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita, supaya kita bisa ngoreksi diri. Jadi tujuan video yang saya bagikan ini kawan-kawan, supaya kita bisa ngoreksi diri untuk memperbaiki diri kita. Untuk selanjutnya biar kita jangan menyinggung perasaan orang lah, jangan membuat onar. Jadi kalau biasanya kalau emak-emak dalam kampung itu kan kayak gitu. Jadi ngomong sana, ngomong kesini, ujungnya jadi berantem lah. Sebenarnya itu gara-gara soknya itu, termasuklah sok pintar, sok hebat, sok gimana gitu kan. Padahal pengetahuan nggak ada kan gitu. Oke lah kawan-kawan, mudah-mudahan video saya ini lebih bermanfaat, lebih berguna untuk kita, untuk ngoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita ke depannya, agar menjadi manusia yang baik, manusia yang benar, dan manusia yang memiliki silaturahmi yang baik, kan begitu. Oke, kawan-kawan semua, sampai di sini video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga semangat. Salam sejahtera. Horas.